Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya dan ada Pak Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul tentang zakat fitrah, Pak Kiai. Iya. Yang akan dijelaskan oleh beliau, kepadanya saya persilakan. Ya. Zakat fitrah itu menentukan puasa kita, sehingga kita perlu betul-betul memahami supaya tidak sia-sia puasa kita. Saya ambilkan hadis dari Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridho kepada Abbas dan kepada bapaknya, kepada wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Imam Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridho kepada keduanya. Dia mengatakan qala faradho, memfardukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memfardukan zakat fitrah, zakat al-fitri, pada zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah ini? Tuhratan lis-shaimi, untuk menyucikan, karena untuk membersihkan lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, minal lagwi, dari kesia-siaan, warofati, dan perbuatan keji, wa tu'matan, serta untuk memberikan makanan, lil masakini, kepada mereka yang miskin. Faman addaha, barang siapa menunaikan, barang siapa mengeluarkan zakat fitrah itu qabla sholati, sebelum sholat id, fahiya zakatun maqbulatun, itu adalah zakat fitrah yang diterima. Jadi dalam hadis ini jelas menunaikan zakat fitrah itu adalah sebelum sholat id. Bagaimana kalau takjil di awal Ramadan? Ya, sebagian ulama kan ada yang membolehkan takjiluz zakat, itu boleh. Yang penting kan sebelum sholat id. Awal Ramadan kan belum sholat id kan? Belum. Ya, makanya ada khilafiyah yang membolehkan takjiluz zakatil fitri, boleh. Takjiluz zakatil fitri, mempercepat, menyegerakan zakat fitrah itu diperbolehkan dengan dalil faman addaha qablas sholati fahiya zakatun maqbulatun. Faman, barang siapa addaha, menunaikan, mengeluarkan zakat fitrah ini qablas sholati, sebelum sholat id, fahiya zakatun maqbulatun, maka itu adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjelasan lagi, waman addaha ba'das sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Waman addaha, barang siapa mengeluarkan zakat fitrah ba'das sholati, sesudah sholat id, fahiya shadaqatun minas shadaqati, maka itu kategorinya sedekah biasa, bukan zakat. Jadi makanya kita hati-hatilah, usahakan kita itu mengeluarkan zakat fitrah pokoknya sebelum sholat id. Karena kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu sesudah sholat id, maka kategorinya sedekah biasa, sedekah sunnah itu, Ustaz. Bukan sedekah wajib. Sedekah wajib kan zakat. Sedekah sunnah hukumnya, walaupun wujudnya beras 2,5 kilo, sebetulnya bukan 2,5 kilo. So'un itu 1 so'. Di dalam hadis lain riwayat Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah, ini cerita tentang ukuran zakat fitrah. Zakatul fitri, zakat fitrah ala kulli hurin, wajib. Ya, wajib setiap orang yang merdeka, abdin, seorang budak,
Zakarin laki-laki, wa ungsa perempuan, sogirin kecil, wa kabirin besar, fakirin orang fakir, goniin orang kaya. Nah, itu ukurannya berapa? So'un. Satu so'. Satu so' itu adalah arbatu amdadin. Satu so' adalah arbatu amdadin, 4 mud. Itu keterangan ada di dalam kitab Subulus Salam. Waso'u arbatu amdadin. Satu so' itu adalah 4 mud. Yang satu mud itu 6 on. 6 on kali 4 berapa? Berarti 24 on. Kan berarti kurang dari 2,5 kilo. 2 kilo lebih 4 on. Itu ukuran satu so'. Nah, untuk kita lebih bagusnya memang ya so' ini ya digenapkan 2,5 kilo. Nah, iya, jadi ukuran so'on ini yang ditulis itu di dalam Subulus Salam, ukurannya adalah satu so' 4 mud, arbatu amdadin 4 mud, dan setiap satu mudnya itu 6 on. 6 kali 4 kan jelas 24 on, aliasnya 2 kilo lebih 4 on, kurang dari 2,5 kilo kan. Nah, makanya kalau kita mengeluarkan 2,5 kilo ya cukup lah, hangat. Hangat untuk tidak kurang dari ukuran satu so' itu. Nah, zakat fitrah ini bagaimana? Zakat fitrah ini kan ala kulli hurrin, wajib bagi setiap orang yang merdeka. Artinya kita yang tidak menjadi budak itu wajib. Abdin, seorang budak pun wajib. Laki-laki wajib, unsa perempuan, sogirin anak kecil. Timbul pertanyaan, anak yang ada di dalam kandungan bagaimana? Itu kan masih anak kecil juga toh. Sogirin kategorinya anak kecil yang masih ada dalam kandungan. Ketika anak di dalam kandungan ini sudah punya nyawa, itu sudah kategorinya sogirin walaupun belum keluar. Nah, jadi anak dalam kandungan pun ya harus diniati zakat fitrah walaupun belum kenal dunia. Itu kan karena ikhtiyat kita. Nah, bahasa sogirin ini dinakirahkan Ustaz. Baik sogirin ini yang sudah keluar maupun sogirin yang masih ada dalam kandungan ibu. Ini sogirin wajib ya diberi zakat fitrah. Kabirin, orang yang sudah tua, besar. Fakirin, orang fakir. Orang fakir bagaimana? Nah, kalau orang fakir itu kan misalkan satu keluarga itu ada 3 orang, fakir semua. Dapat zakat fitrah dari orang. Zakat fitrah dari orang itu beras yang dari zakat fitrah orang ini diniati untuk 3-tiganya nggak apa-apa Ustaz. Jadi misalkan bapaknya dulu, setelah bapaknya ibunya, terus baru anaknya, itu diniatkan satu beras itu tidak masalah. Jadi Islam itu kan gampang, tapi tidak boleh digegampang kan gitu. Jadi wakabirin, fakirin, wagoniyin. Lah kalau orang kaya kan jelas. Nah, ini yang fakir loh. Kadang-kadang untuk makan saja nggak ada, apalagi untuk zakat. Nah, makanya perlu kita memahami ada 8 golongan yang menerima zakat. Di dalam ayat 60 surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ini as-shadaqah di sini maksudnya adalah zakat. Baik zakat mal, zakat aslul mal, zakat hasilul mal maupun zakat fitrah.
Nah, zakat ini diberikan lil fuqara, kepada mereka para fakir. Lah fakir itu definisinya seperti apa? Fakir itu artinya orang yang sangat membutuhkan. Itu fakir. Saya definisikan dengan definisi lafzi, minal Arabi ilal Indonesi, ya. Definisinya definisi lafzi. Fakir itu adalah orang yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan ini batas-batasannya seperti apa? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan. Itu gampangnya seperti itu. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan. Kemudian yang kedua masakin. Ini yang didahulukan adalah fuqara'nya, kemudian masakin. Masakin itu adalah orang-orang miskin. Nah, definisi miskin, batas-batas miskin itu seperti apa? Miskin itu mempunyai pendapatan tapi tidak mencukupi. Itu namanya miskin. Nah, kalau di Indonesia tuh banyak sekali orangnya mencukupi tapi menamakan dirinya kategori miskin. Nah, ini yang mestinya malu, mestinya kan? Mestinya malu kepada orang yang lebih rendah. Jadi miskin ini punya pendapatan tapi tidak mencukupi. Itu miskin. Berarti dua golongan sudah. Fakir, miskin. Lah fakir miskin yang diutamakan adalah famili, keluarga. Zakat itu mestinya yang diutamakan adalah famili dan keluarga. Sebelum orang luar. Kakak, adik, paman, bibi, uwa dan seterusnya. Tapi kalau orang tua ya jangan dong. Masa orang tua mau dikasih zakat? Kalau orang tua ya dikasih harta yang lebih baik lah daripada zakat. Zakat itu kan husalati aidinas. Zakat itu husalati aidinas, wicik tangan-tangan manusia. Itu zakat. Nah, oleh sebab itu ya kalau untuk orang tua, untuk bapak ibu ya jangan diambilkan zakat, tapi sedekah yang sunnah, sodako sunnah itu lebih bagus. Wal amilina alaiha. Golongan yang ketiga adalah amiluz zakah. Amiluz zakah di Indonesia sudah ada badannya, tidak perlu dibahas. Wong itu sudah ada badannya di Indonesia. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum ini isinya orang yang mu'allaf. Mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Orang kok sempit banget di dalam mengartikan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang patut disayangi. Orang yang patut disayangi. Ya, ini termasuk orang yang baru masuk Islam. Orang yang menjadi syekhul Islam dalam lingkungannya itu patut disayangi kan? Walaupun sebagian ulama nanti mengatakan bahwa guru ngaji kategorinya adalah sabilillah. Tapi saya lebih cenderung syekhul Islam, guru ngaji itu adalah masuk dalam mu'allafati qulubuhum sebagaimana pendapat yang tertulis di dalam kitab Hawasil Madaniyah. Saya lebih cenderung itu karena apa? Ulama itu memikirkan umat setiap saat, Ustaz. Ulama itu memikirkan umat setiap waktu, setiap saat, setiap masa. Pada sholat senantiasa mendoakan umat. Pada sholat malam mendoakan umat. Oleh sebab itu ya wajarlah kalau kita merasa sayang kepada mereka. Jadi saya lebih cenderung syekhul Islam itu adalah ya termasuk ustadz, kiai, ulama ya. Itu masuk dalam kategori wal mu'allafati qulubuhum. Bukan berarti orang yang hanya baru masuk Islam saja. Orang kok kadang-kadang mengartikan mu'allafati qulubuhum sempit sekali orang yang baru masuk Islam tuh. Padahal maksudnya orang yang patut disayangi karena termasuk membesarkan Islam di dalamnya, membesarkan paham-paham Rasulullah Muhammad ya. Itu termasuk mu'allafati qulubuhum, orang yang isinya hanya dakwah itu kan berhak, atau untuk kita lebih tepatnya ya
mestinya sangat menyayangi kepada para beliau ini. Jadi saya lebih cenderung berpendapat Syekhul Islam menggunakan apa yang tertulis di dalam kitab Hawasil Madaniyah, ya. Kemudian wa fi riqabi, budak, wal gharimin. Gharim di sini adalah orang yang banyak utang. Orang banyak utang, bangkrut total, itu berhak menerima zakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Itu sebagian ulama kita, ulama kiai itu masuk dalam kategori sabilillah. Ya monggo, itu juga ada pendapatnya kok, ya. Ibnu Sabil, Ibnu Sabil ini adalah orang yang kaya misalkan, tapi hartanya habis dirampok misalkan sampai habis-habisan, nggak punya apa-apa. Itu kategori Ibnu Sabil. Nah, ini berarti fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang banyak utang, kemudian sabilillah dan Ibnu Sabil. Ada 8 golongan, ya. Ada 8 golongan. Tapi di Indonesia itu ya paling adanya ya fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian gharim, sabilillah, itu banyak-banyaknya 6 lah paling tidak. Yang lebih mendominasi ya fakir, miskin, paling mu'allaf dan gharim. Ini nanti zakat ditasarufkan ke sana. Jadi baik zakat mal maupun zakat fitrah. Tapi memang kalau zakat itu ketika kita ingin lebih bersih, itu perlu dipahami dari zakat aslul mal dan zakat hasilul mal, Ustaz. Itu akan lebih bagus. Akan tetapi ini karena berbicara bukan zakat hasilul mal, bukan zakat aslul mal, ini yang dibicarakan adalah zakat fitrah. Jadi simpulannya zakat fitrah itu adalah fardu, ya. Zakat fitrah itu adalah fardu bagi orang yang bebas, orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, fakir, kaya. Itu semuanya difardukan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, cara mengeluarkan zakat fitrah sudah disebutkan. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Akan tetapi waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Id, itu hanya kategori sedekah sunnah. Nah, dan perlu diingat, mengeluarkan zakat fitrah itu dibatasi atau dijelaskan di dalam hadis adalah so'un, satu so atau satu gantang. Gantang itu ukurannya 4 mud. Yang 1 mud itu adalah 6 on. 6 on kali 4 berarti 24 on alias 2 kilo lebih 4 on. Itu ukuran zakat fitrah yang ada di hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Simpulannya, zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Id, ukurannya 1 so, artinya 2 kilo 4 on. Nah, kalau misalkan 2,5 kilo ya monggo, enggak masalah. Yang penting kan tidak kurang kan. Nah, ini istilah 1 so. Saya kira cukup, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Demikian penjelasan mengenai zakat fitrah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani pada kesempatan yang selanjutnya. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.